are you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Halo, bagaimana kabar kalian? Selamat pagi. We meet again with Miss Kesti and we will learn English lesson. Jadi ketemu lagi dengan Bu Kesti dan kita akan belajar bahasa Inggris lagi. Dan kita sudah masuk lesson 8 and we will discuss about punctuation. Kita sudah masuk ke pembelajaran 8 dan yang akan kita bahas kali ini adalah tentang punctuation atau tanda baca. Are you ready to start the lesson today? Don't forget to prepare your study equipment. Ya, perlengkapan untuk belajar kalian. Jangan lupa disiapkan. Oke? If you are ready, we'll go to the next slide. The first, we must know about the learning objective. Yang pertama, kita harus tahu dulu learning objective, belajar tentang punctuation. We can read and write correctly. Kita bisa membaca dan menulis dengan tepat. Jika kita tahu punctuation itu apa? Punctuation itu adalah tanda baca. Jadi kalau kita belajar tentang tanda baca, membaca kita dan menulis kita akan benar. Oke? Next. Punctuation. Punctuation is a symbol of that. Maaf ya, punctuation is a form of symbol that are useful for making sentence structure regular and for giving intonation to a sentence. Jadi, tanda baca ini adalah simbol yang digunakan untuk membuat struktur kalimat itu beraturan dan juga memberikan intonasi pada sebuah kalimat. Ya, jadi kita perlu tanda baca agar penulisan kita benar, cara membaca kita juga benar. Itu yang dimaksud dengan punctuation. Next. Kinds of punctuation. Macam-macam dari punctuation. Yang pertama, the capital letter. Capital letter itu adalah huruf besar. Ya. Capital letter are used when we begin a sentence with proper noun for the first singular I and for abbreviation or initial. Jadi huruf kapital ini kita gunakan pada awal kalimat, lalu kita gunakan juga untuk menyebutkan inisial atau singkatan. Ya. Contohnya di sini Bu Kesti. Contoh yang pertama, yang ini ya, yang A di sini, my father goes to the office by car. My father, tulisan M-nya harus besar karena awal kalimat. Lalu yang B, Billy and Danny are going to Semarang, karena ini nama orang, Billy. Danny nama orang itu pakai huruf besar. Semarang nama kota huruf besar. Nanti kalau negara pakai huruf besar juga. Ya. Kalau huruf besar kan biasanya sudah kita gunakan ya sehari-hari pada saat kalian menulis. Jangan lupa awal kalimat, lalu singkatan, lalu nama kota, nama negara, nama orang itu juga menggunakan huruf besar. Oke? Next. The second, yang nomor 2 atau yang kedua adalah full stop. Full stop itu tanda titik. Di sini Bu Kesti sudah memberikan simbolnya ya, tanda titik. The full stop is used to the full stop is used to end a sentence and abbreviation. Jadi tanda titik ini digunakan pada akhir kalimat dan singkatan. Contohnya di sini Bu Kesti beri ya. We had a flag ceremony this morning. Titik. Berarti kalimatnya sudah selesai. Lalu my brother is studying in the UK. Nah, UK itu singkatan dari United Kingdom. Ya. Singkatan dari United Kingdom. Jadi disingkat UK. U titik lalu K. Ya. Diperhatikan, pasti kalian bisa. Next. The question mark. Question mark itu tanda seru, tanda tanya. The question mark is used after a question. Jadi tanda tanya itu digunakan setelah kita bertanya atau setelah kalimat tanya.
Contohnya, where are you going? Where are you going? Jadi intonasinya juga beda. Intonasi bertanya dengan intonasi yang biasa, memerintah dan lain sebagainya itu berbeda. Atau intonasi yang koma. Where are you going? Kamu dari mana? Do you think Erina will come? Nah, do you think Erina will come? Apakah kamu yakin Erina akan datang? Kan bertanya. Where are you going? Kamu mau pergi kemana? Nah, ya kan? Jadi intonasinya dan penulisannya pasti benar kalau kalian memperhatikan betul tentang question mark, penggunaan dari question mark. Oke, next. Koma. The comma is used to separate item on the list after a yes or no response and to show a pause in reading. Jadi tanda koma ini digunakan pada suatu daftar pada kata setelah kata yes atau kata no, responnya jawaban yes atau jawaban no, lalu untuk menunjukkan berhenti sejenak pada saat kita membaca. Contohnya, yes, I will see Michael this afternoon. Nah, setelah kata yes, yes, berhenti sejenak, I will see Michael this afternoon. Nah, itu. Lalu yang berikutnya yang B. Mom prepare rice, fried chicken, and broccoli soup. Nah, itu digunakan tanda koma sehingga intonasinya kita berhenti sebentar. Oke, berhenti sebentar. Lalu yang berikutnya the exclamation mark. Exclamation mark. The exclamation mark is used to express surprise, anger, happiness, comment, disbelief, and to express sound. Jadi tanda seru ini digunakan untuk menunjukkan keterkejutan, terkejut, anger, marah, happiness, senang, comment, ya, memerintah, disbelief, tidak percaya, dan untuk menunjukkan suara, express sound, ya, express sound, mendengarkan suara, mengekspresikan atau menunjukkan. Contohnya, be quiet. Nah, be quiet. I'm trying to listen to her explanation. Ini komen, ya, memerintahkan untuk diam. Lalu yang B, bang, she slammed the door in anger. Nah, jadi menirukan suara pintu yang ditutup dengan marah. Brak. Nah, sama dengan itu. Itu namanya punctuation. Jadi punctuation itu adalah tanda baca. Ada 5, capital, koma, full stop, question mark, lalu exclamation mark. Penggunaannya sendiri-sendiri, ya. Kalau kalian memperhatikan, Bu Kesti yakin kalian pasti bisa mengerjakannya. Oke? Lalu yang berikutnya, slide berikutnya, this is your time. Nah, yang slide berikutnya ini adalah waktu kalian, assignment. Rewrite the sentences below using the correct punctuation. Jadi, nomor 1 sampai 5 kalian disuruh menulis ulang kalimat tersebut tetapi menggunakan tanda baca yang benar. Apakah itu menggunakan tanda seru, apakah itu menggunakan koma, apakah itu menggunakan tanda tanya, apakah itu menggunakan huruf besar, apa menggunakan titik. Nah, di sini kalian harus teliti tanda bacanya. Soalnya hanya 5 saja, 1 sampai 5. Penny is here to see you. Is your grandmother at home? Happy birthday. He came from LA by plane. Nairobi is the capital city of Kenya. Nah, jadi itu diperhatikan ya. I believe you can do it if you listen my explanation. Jadi Bu Kesti percaya kalau kalian bisa. Kalau kalian memperhatikan Bu Kesti tadi, kalian juga akan bisa, ya. It's very simple. Ini sangat mudah, hanya tanda baca saja.
pasti bisa. Oke? I think it's enough for the study this morning, and we will meet again next week. Don't forget to do your assignment on time, ya. Jangan lupa dikerjakan tepat waktu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Bye bye.